Oke, halo Stars. Jadi kali ini bakalan diambil alih sama aku, yaitu Wildan dari SMA 2 Kota Tangerang. Halo semuanya. Jadi nanti kita bakalan live membicarakan seputar SMA 14 Kabupaten Tangerang. Jadi nanti kita nunggu dulu ya untuk narasumbernya. Kita masih nunggu narasumbernya. Nah, Tata nih udah mulai gabung nih untuk dari SMA 14 Kabupaten Tangerang. Halo Kak. Halo Kak, Oke, baik. Dari SMA 14 Kabupaten Tangerang. Oke. iya Kak. Sebelumnya gimana nih? Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diperkenalkan dulu? Mungkin dari kakaknya juga boleh. Oke baik, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Bajarudin. Hmm. Saya di sini dari kelas 11 Bahasa 1 dan dari sekolah Seman 14 Baik, dari Kabupaten Tangerang ya. Baik, kan kakak sendiri ini dari SMA 14 Kabupaten Tangerang ya. Nah, jabatan kakak itu apa sih kira-kira? Jabatan Kalau saya boleh tahu. sebagai Ketua OSIS. Oh, baik. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung mulai aja kali ya Kak. Tadi udah kenalan juga. Sekali lagi maaf dengan kakak siapa? Ntar Kak, sinyalnya masih muter Kak. Oh, baik. Iya, Sekali lagi udah jelas. agak sedikit patah-patah sih Kak. Oh, baik. Sekarang juga masih patah-patah. Iya, Halo? iya Kak. Baik. Eh, Kira-kira sekali lagi dengan kakak Fajar ya? Benar atau enggak ya? Iya, baik. Mungkin kita langsung bicara-bicara aja ya Kak, untuk masalah SMA 14 Kota Tangerang nih. Kabupaten Tangerang. Nah, jadi kan di SMA 14 Kabupaten Tangerang ini kita masih banyak yang mungkin ada yang excited juga buat masuk situ, tapi mungkin ada yang belum terlalu kenal dengan SMA 14 Kabupaten Tangerang. Nah, kira-kira nih kalau misalnya boleh tahu SMA 14 Kabupaten Tangerang itu letaknya di mana sih? SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang itu letaknya di Jalan Raya Daun, Perum Pondok Sukatani Permai, di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Oh, baik. Nah, kalau misalnya yang kita lihat nih dari 14 Kabupaten Tangerang, SMA 14 Kabupaten Tangerang itu pasti kan ada beberapa yang memiliki keunggulan ya sekolah-sekolah tuh. Nah, kira-kira ada apa aja sih prestasi-prestasi akademik yang ada di SMA 14 Kota Tangerang? Bisa diulang, Kak? Baik, jadi kan kalau misalnya kita kita kan bisa tahu ya bahwa setiap SMA di Kota Tangerang itu atau di Kabupaten Tangerang itu memiliki ciri khas atau prestasi yang tersendiri gitu biasanya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya dari SMA Hmm. Kabupaten 14 Jadi Kabupaten. sekolah kita tuh terakreditasi A dan memiliki banyak fasilitas, Kak. Fasilitasnya itu diantaranya ada lapangan hoki atau lapangan olahraga, terus Hmm. sama musola putra dan putri, ruang lab IPA, ruang lab komputer, terus perpustakaan, dan Baik. banyak yang masuk ke PTN negeri. Oh. Berarti kalau dilihat-lihat dari fasilitas tuh cukup lengkap banget ya, Kak, untuk SMA Kabupaten Tangerang ini. Nah, kalau misalnya Iya Kak. prestasi-prestasi akademik yang ada di SMA 14 Kabupaten Tangerang itu apa aja sih, Kak? Yang akademiknya Kak. Iya, benar. Hmm, jadi sekolah kita tuh banyak Kak yang masuk ke PTN negeri jalur SNMPTN. PTN. Wah.
Berarti dari akademiknya itu udah cukup bisa menarik ya buat warga-warga yang pengen nyari nih sekolah kira-kira yang bisa tebus PTN-nya banyak itu bisa mungkin di SMA 14 Kabupaten Tangerang ya. Nah, kalau misalnya itu kan tadi dari akademiknya Ya. tuh. Nah, kalau dengan akademiknya ada nggak sih Kak Nah, kira-kira? non akademik dari segi eskul sih banyak Kak. Yang pertamanya itu dari segi eskul hoki. Nah, di eskul hoki itu udah mencapai di tingkat internasional. Wah, Terus dari eskul pramuka juara umum se-kecamatan Jawa dan Bali. Terus wah. di eskul basket itu mendapatkan juara satu putra dan putri. Oke, baik. Wah, kalau dilihat-lihat nih emang bener-bener keren-keren juga nih ya, bahkan ada yang sampai internasional juga gitu kan. Nah, kira-kira Ya, Kak. dari yang dari kakak ceritain nih, kira-kira ekstrakurikulernya itu emang bener-bener eh, merata bagusnya atau mungkin ada beberapa yang hanya unggul atau gimana tuh kak kira-kira? Ada beberapa yang unggul dan ada beberapa yang nggak aktif sih Kak di bidangnya. Ya, Kira-kira kalau misalnya boleh tahu ekstrakurikuler yang ada di SMA 14 Kabupaten Tangerang tuh apa aja ya kak? ada pramuka, paskibra, Oh, ada poli, hoki, terus PMR, basket, Japan Club, English Club, terus teater, seni, IT Club, futsal, kir, adiwiyata dan masih banyak lagi Kak. oh, berarti banyak banget nih ya di SMA 14 Kabupaten Tangerang ya. Kira-kira nih mungkin ada bagi nanti teman-teman semua nih, aster-aster yang kira-kira nih emang di sekolah bukan cuma pengen belajar doang, tapi juga mau ekstrakurikuler, pengen juga nyoba-nyoba hal-hal yang di luar non akademik gitu. Mungkin bisa masuk kali ya 14 Kabupaten Tangerang. Nah, tadi kan emang sesuai dengan pertanyaan yang tadi dan udah dijawab juga sama kakak, bahwa nggak semuanya juga kan aktif gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya ada yang aktif itu, apa sih faktornya? Apakah mungkin dari siswa-siswanya sendiri, atau mungkin dari dukungan sekolah, atau gimana tuh kira-kira? Kalau dari segi eskul yang aktif itu dari orang-orangnya yang nggak banyak berminat gitu sih Kak. Karena Hmm, dari pandemi juga gitu. oh iya benar. Berarti ada beberapa ekskul yang pasifnya ketika pandemi datang kemarin ya, karena memang pandemi cukup sulit juga sih untuk menjalankan beberapa ekskul di sekolah. Baik-baik. Nah, kalau misalnya untuk fasilitas-fasilitas sendiri nih, tadi kan kita udah sama-sama nyebutin tuh kan fasilitas-fasilitas yang ada di SMA 14 Kabupaten Tangerang. Nah, kira-kira fasilitas itu tuh emang bersifat untuk semua siswa kah atau mungkin ada beberapa fasilitas yang eh, cukup untuk tim olimpiade atau untuk tim lainnya gitu. Kira-kira gimana tuh, Kak? Fasilitas yang ada di sekolah kita itu berlaku untuk semua siswa Kak. Untuk semua warga sekolah. Hmm, oke, baik, baik. Nah, tadi kan kita udah bahas letak juga tuh. Ada beberapa teman-teman yang tadi nanya tuh, Kak, SMA 14 itu deket bandara atau enggak atau gimana tuh, Kak? Mungkin bisa patokan-patokan kali ya. Ya. Jadi SMA 14 itu di sekitaran kabupaten di tempat yang emang strategis Kak. Hmm, Di apa namanya? Di dekat emang benar-benar dekat ke Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Kemiri, Rajek, Pasar Kemis. Kita tuh berada di tengah-tengahnya Kak. iya, wah. Berarti emang cukup strategis ya, Kak? Ya. Berarti kalau misalnya lokasi strategis kayak gitu, biasanya peminatnya kan cukup banyak ya. Kira-kira tuh kalau misalnya PPDB tuh biasanya sampai berapa sih kira-kira yang daftar di SMA 14 Kabupaten Tangerang ini? Kemarin tuh hampir kurang lebih 1.500 ke atas sih Kak. 1.500 cut. Wow. Kalau tahun kemarin ya. Hmm, baik-baik. Kira-kira tuh kan pandemi kemarin tuh sekaligus juga kayak kita penyelarasan ada zonasi juga kan Kak, kayak zonasi, prestasi, terus beberapa jalur juga kan. Nah, kira-kira tuh dengan adanya jalur-jalur itu,
meningkatkan PPDB di SMA 14 atau malah menurunkan? Kalau dari segi zonasi itu meningkat sih Kak, meningkatkan. Meningkatkan. Karena banyak yang emang benar rumahnya berdomisili di situ Kak, dekat dengan area sekolah. Hmm. Baik, baik. Nah, kalau misalnya untuk masalah ini nih Kak, saya mau nanya nih. Kan kalau misalnya sekolah-sekolah tuh biasanya punya ciri khas gitu kan, kayak misalnya SMA ini terkenal dengan ciri khasnya yang ini gitu. SMA ini terkenal dengan ciri khasnya yang ini gitu. Nah, kalau misalnya SMA 14 Kabupaten Tangerang sendiri, ciri-ciri khasnya itu apa aja sih? Yang pertama itu kita tuh sekolahnya moving class Kak. Ya sistem Hmm, belajarnya itu moving class gitu. Terus sama sekolah kita tuh sekolah adiwiyata. wah, sekolah Adiwiyata. Baik, tadi yang apa sekolah moving class ya? Ya, Nah, itu bisa dijelasin secara rinci nggak sih Kak, kira-kira biar teman-teman di sini tuh tahu gitu sistemnya seperti apa? jadi moving class tuh kita yang datengin guru. Jadi sistemnya tuh setiap mata pelajaran itu kita yang berganti tempat, bukan guru yang kita gitu Kak. Oh, wah, berarti kalau misalnya dilihat-lihat nih, kita juga belajar, tapi sebelum belajar kita juga diajarkan untuk berusaha dulu gitu ya Kak. Kayak kita nyamperin guru-gurunya, kita nggak nungguin gurunya masuk atau gimana gitu. Sebenarnya itu emang ciri khas yang unik mungkin ya, dan itu mungkin cuma dimiliki beberapa sekolah, salah satunya SMA 14 Kabupaten Tangerang. Jadi buat teman-teman nih yang kira-kiranya emang eh, agak excited atau tertarik dengan pembelajaran model seperti itu, mungkin bisa di SMA 14 Kabupaten Tangerang. Nah, tapi nih Kak, mau nanya nih ya Kak, kan kalau misalnya aku pribadi emang orangnya suka gerak-gerak gitu kan. Cuma kan emang ada beberapa temen Ya, aku yang mungkin agak susah gerak gitu. Nah, kira-kira di SMA 14 Kabupaten Tangerang ini, emang semuanya tuh nurut kah untuk moving class atau ada beberapa yang kayak, ah males lah, seperti itu Kak? jadi itu tuh emang sudah peraturan dari sekolahnya Kak. Jadi setiap siswa tuh emang benar-benar sudah mengikuti peraturan yang ada di sekolah tersebut Kak. Oh, baik. Berarti dengan masuknya siswa-siswi ke SMA 14 Kabupaten itu berarti udah mau ya untuk mengikuti semua peraturan yang ada di sekolah itu. Baik, baik. Sebenarnya cukup menarik juga sih. Jadi bagi teman-teman nih, sekali lagi buat teman-teman yang emang mungkin tertarik ya dengan cara belajar seperti itu, moving class gitu, mungkin bisa pantau untuk di SMA 14 Kabupaten Tangerang. Baik, sekali lagi nih Kak, aku mau nanya lagi nih. Kan kalau misalnya Ya. tadi tuh kakak bilang ada banyak yang bisa lulus masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, kira-kira tuh uh, lebih banyak yang SNMPTN kah atau SBMPTN kah gitu. Dan kira-kira tuh setiap kakak kelas itu apakah emang benar-benar ibaratnya berhasil atau mungkin ada beberapa yang kurang berhasil gitu Kak? Jadi kemarin tuh kebanyakan yang SNMPTN Kak. Jadi Hmm, yang SB sama Mandiri itu cuman sedikit. cuma sedikit. Itu lebih mengutamakan SNM ya untuk 14 Kabupaten Tangerang ini. Ya, Itu iya. kira-kira untuk di periode kali ini aja atau emang sebelum-sebelumnya seperti itu sih Kak? Sebelum-sebelumnya juga kayak gitu Kak. Oh, Dari tahun ke tahun. dari tahun ke tahun memang seperti itu ya. Nah, kira-kira nih Ya Kak. bagi alumni-alumni nih yang udah lulus dan mereka berhasil ke perguruan tinggi negeri menggunakan jalur SNM ya. Nah, itu tuh Iya. suka sosialisasi nggak sih untuk ke SMA 14 Kabupaten Tangerang yang masih sekolah buat nanti mungkin bisa menghadapi SNM beberapa tahun ke depan gitu. Kira-kira suka sosialisasi gitu nggak Kak? Bisa maaf ya Kak, diulang Kak pertanyaannya. Boleh, boleh. Soalnya Jadi ya, di yang sini Pak. kan kakak bilang beberapa alumni itu banyak yang eh, berhasil ke perguruan tinggi negeri menggunakan jalur SNM ya. Nah, ketika mereka itu Iya. sudah menjadi alumni, itu kira-kira masih suka sosialisasi nggak sih Kak di eh, ke sekolah untuk
mensosialisasikan tips-tips gitu loh, kayak ngasih tips-tips gimana caranya menghadapi SNM dan lain-lain gitu. Masih suka nggak bersosialisasi gitu? Hmm, kalau dari segi alumni suka bersosialisasi Kak, terus memberikan arahan juga kepada kita supaya kita tuh jangan namanya nilai rapotnya itu jangan turun Kak, harus naik dan harus stabil Kak nilainya. Oh, baik. Berarti emang ketika alumni pun kakak-kakak ini masih suka bersosialisasi kepada siswa-siswi yang masih sekolah untuk memberikan tips-tips supaya nanti bisa menjalankan SNMPTN dengan baik ya, Kak. Berarti kalau bisa dilihat-lihat nih emang kita mulai masuk siswa sampai menjadi alumni itu emang benar-benar excited banget ya Kak untuk turun temurun gitu untuk menjaga kestabilan sumber daya manusia yang ada di SMA 14 Kabupaten Tangerang. Berarti keren juga ya untuk di SMA 14 Kabupaten ini. Nah, tapi Kak, kalau misalnya mau nanya nih Kak, kalau cara pengajaran moving class itu kan bisa dilihat mungkin ada beberapa yang agak sedikit mumet gitu ya Kak. Nah, kira-kira nih kan kita bisa lihat nih ya, rata-rata anak SMA itu suka ada yang kayak madol atau dan lain-lain sebagainya gitu. Kira-kira kalau di SMA 14 Kabupaten Tangerang itu ada nggak sih siswa-siswi yang seperti itu? Karena kan emang pembelajarannya itu moving class kan? Atau mungkin emang siswa-siswinya emang pada excited belajar, jadi nggak ada hal-hal seperti itu atau gimana Kak? Jadi di kita tuh nggak ada yang kayak gitu Kak, semuanya apa namanya ada yang memantaunya Kak. Jadi Hmm. setiap pindah-pindah ke dari kelas ke kelasnya itu emang benar-benar nggak ada yang emang benar-benar madol ke keluar gitu. Oh, baik. Berarti emang Ya semuanya itu sisi-sisi kenapa? ya jadi di sekolah kita tuh siswa-siswinya emang benar-benar mengikuti peraturan banget Kak. Oh, baik. Berarti emang semuanya juga sudah terstruktur ya, Kak. Jadi kayak udah emang jalannya seperti itu, jadi udah nggak ada lagi maju-maju dan hal lainnya. Berarti emang keren banget nih SMA 14 Kabupaten Tangerang. Jadi buat teman-teman sekali lagi, mungkin ada yang masih bingung nih, entah mau mungkin teman-teman yang masih SMP dan mau milih sekolah, atau mungkin nanti yang masih punya adik yang adiknya mau sekolah, mungkin bisa juga di SMA 14 Kabupaten Tangerang. Nah, bahas masalah perguruan tinggi negeri kan emang tadi dibilang cukup banyak ya yang di perguruan tinggi negeri. Nah, kalau misalnya Iya perguruan Kak. tinggi swastanya itu kira-kira ada juga kah yang banyak banyak yang minat? Kayak misalnya emang gue tuh pengennya di swasta gitu, atau gimana tuh Kak? Untuk lulusan alumni-alumni yang ada di SMA 14 Kabupaten Tangerang. Diulang Kak Oh baik. Jadi kan pertanyaannya. ya baik pertanyaan yang tadi. Jadi kan tadi kan kakak emang udah menjelaskan bahwa SMA 14 Kabupaten Tangerang ini cukup banyak ya alumni-alumni yang masuk PTN. Nah, kira-kira tuh apakah ada juga yang masuk ke perguruan tinggi swasta atau emang mereka tuh rata-rata berbondong-bondong untuk fokus di SNMPTN perguruan tinggi negeri gitu? Ada juga Terdengar Kak jelas? yang ke ada juga yang ke swasta Kak. Oh, ada juga ya. Nah, kira-kira tuh emang mereka rata-rata ke pengennya tuh secara setiap tahun pengennya ke negeri atau emang ada juga banyak yang ke swasta gitu? Setiap tahun sih pengennya semua tuh rata-ratanya pengen ke negeri ya Kak. Oh, rata-rata pengen di negeri ya. Oke, baik, baik. Berarti Ya mendahulukan negeri gitu juga mungkin ya. mendahulukan negeri dulu. Nah, boleh lagi nih Kak, kakak ini kan bagian dari OSIS ya, bener gak? Iya Kak. Ya, ketua OSIS sendiri ya. Nah, kan kita tahu nih bahwa beberapa tahun ke belakang pandemi. Nah, kira-kira apa aja sih proker-proker atau program kerja yang ada di OSIS MPK SMA 14 Kabupaten Tangerang? Karena kan selama pandemi gitu kan, jadi kayak pasti ada hal-hal yang eh, Ya. beda dari tahun-tahun sebelumnya. Mm-mm. Jadi kita tuh pas acara pandemi eh, kita pernah mengadakan acara 17 Agustusan gitu Kak. Jadi sistemnya itu secara online. Wah. Iya. Berarti secara pandemi pun 17 tetap masih jalan ya Kak dengan inovasi
menjalankan lombanya dengan online gitu. Nah, kira-kira waktu itu tuh di 17 Agustus itu ada apa aja sih, Kak? Apakah cuma perlombaan ataukah ada seperti webinar dan lain-lain gitu? Jadi kita tuh cuman mengadakan perlombaan doang, Kak. Hmm, Seperti lomba menghias masker, oh, terus foto kontes, hmm, berarti cukup lomba inovatif. puisi dan musikalisasi puisi. Oh, berarti emang bener-bener bisa dibilang tetap inovatif ya walaupun pandemi. Nah, kalau misalnya Iya. proker selain 17-an ada lagi atau enggak ya Kak kira-kira selama pandemi? Yang pandemi itu kita lomba membuat poster, Kak. Jadi posternya itu dikumpulkan melalui perwakilan. Baik, berarti itu kalau misalnya lomba seperti itu tuh kira-kira kalau di SMA 14 Kabupaten Tangerang, kalau misalnya ada lomba-lomba seperti itu tuh kira-kira emang yang mau ikut aja atau kayak emang itu diwajibkan untuk seluruh warga sekolah kayak misalnya setiap kelas memberikan perwakilan atau emang yang mau aja? Jadi itu tuh diwajibkan setiap kelas mengirimkan perwakilannya buat apa namanya ikut berpartisipasi dalam acara perlombaan tersebut, Kak. Wah, berarti walaupun masih pandemi gitu juga tetap semangat ya untuk siswa-siswi SMA 14 Kabupaten Tangerang. Wah, ini keren banget sih kira-kira. Nah, kalau misalnya untuk program OSIS MPK sebelum pandemi itu kira-kira lebih banyakkah atau emang karena pandemi jadi banyak yang terhambat atau gimana tuh, Kak? Karena proker proker kita dari segi pandemi ini banyak yang tertunda, Kak, karena Hmm. terhambat dengan apa namanya perizinan dari kepala sekolah. Oh, baik. Benar sih, emang perizinan tuh emang yang paling utama ya, Kak, untuk event-event sekolah. Nah, mungkin bisa buat teman-teman nih nanti kalau misalnya seandainya kan mungkin nanti ketika teman-teman atau adik teman-teman itu masuk di SMA 14 Kabupaten Tangerang, semoga pandemi sudah surut gitu kan. Jadi mungkin bisa menjalankan proker-proker yang enggak pandemi lagi gitu. Nah, kalau misalnya mau nanya lagi nih masalah suasana belajar gitu. Suasana belajar di SMA 14 Kabupaten Tangerang tuh kayak gimana sih, Kak? Mungkin boleh diceritain dari awal masuk atau gimana gitu. Kalau menurut saya sendiri tuh menyenangkan sih, Kak. Dari segi orang-orang itu emang benar-benar asik gitu, Kak. Jadi mau diajak berbaur satu sama yang lain, Kak. Jadi sekolahnya juga lumayan adem, Kak. Wah, lumayan. Baik, kalau misalnya boleh tahu nih, untuk SMA 14 Kabupaten Tangerang itu ada berapa kelas sih setiap angkatannya? Dan juga setiap kelas kira-kira ada berapa orang? Berapa siswa-siswi? Eh, jelas kah pertanyaannya atau kurang? Maaf ya, Kak, izin ganti jaringan dulu ya, Kak. Oh, boleh, boleh. Soalnya Iya, baik. Kami tunggu ya. Nah, atau jadi buat teman-teman yang sekiranya nih emang tertarik nih sama SMA 14 Kabupaten Tangerang, terus juga kayak, oh saya punya adik nih, dan adiknya itu kebetulan berdomisili di SMA 14 Kabupaten Tangerang, jadi kayak mungkin bisa tuh untuk menjadi salah satu referensi untuk sekolah teman-teman semuanya. Kalau dilihat dari tadi sih emang cukup menarik ya, dari mulai program kerja, terus juga kita lihat dari beberapa event gitu. Baik, sudah Kak? sudah, Kak. Oke, baik. Nah, tadi pertanyaannya saya ulang lagi ya, Kak. Oh, tuh ada Iya, yang Kak. menanyakan. Apa benar ada 8 kelas setiap angkatannya berbeda-beda setiap kelas? Jurusannya ada 3, itu untuk IPS, ada bahasa, ada IPA. Apa itu benar, Kak? Boleh mungkin dijelasin ulang kali ya, Iya, Kak? iya, Kak. Jadi setiap angkatan itu ada 8 kelas, Kak. Jadi tiga kelas untuk IPA, 3 kelas untuk IPS, 2 kelas untuk bahasa. Berarti total ada 8 ya, Kak? Iya, Kak.
Wah, berarti ini bisa menjadi salah satu ciri khas nih bagi SMA 14 Kabupaten Tangerang. Karena kan emang ada beberapa sekolah yang mungkin cuma ada IPA dan IPS ya. Tapi untuk di SMA 14 Kabupaten Tangerang ini ada juga bahasa. Nah, kalau misalnya ini kan ada IPA, IPS, dan bahasa ya. Nah, itu tuh kalau misalnya untuk karakteristik mereka itu apakah beda-beda? Karena kan kita bisa lihat biasanya, wah anak IPA ini pinter-pinter gitu. Anak IPS nih, atau kayak emang di SMA 14 Kabupaten Tangerang ini semuanya sama? Jadi anak IPA tuh emang lebih pinter-pinter kak, anak IPS lebih sosialisasinya lebih asik. Terus dari segi anak bahasa, ke bahasanya juga emang benar-benar apa sih? Baik ya, benar-benar baik ya. Ya Iya. lebih baik. Berarti bisa kita simpulin nih, berarti mereka itu sesuai dengan apa yang mereka ikuti ya. Jadi kayak jurusannya mungkin kalau IPS lebih ke bersosialisasi, mungkin kalau misalnya IPA lebih ke pemikiran dan lain-lain, dan bahasa itu lebih ke bagaimana cara berbicara dan Iya. lain-lain. Emang keren juga sih bagiannya emang tiga bagian ya. Nah, tapi kalau misalnya boleh tahu nih, satu angkatan itu ada berapa sih Kak jumlah siswa-siswinya yang keterima di SMA 14 Kabupaten Tangerang? Jumlah angkatannya itu kak ada 288 kak. Hmm, 200 88. delapan. Itu setiap angkatan emang harus gitu kapasitasnya atau mungkin suka naik turun? Itu setiap angkatan kak. Paling kalau misalkan ada yang berhenti, itu juga suka ada anak baru juga kak yang emang benar-benar pindah dari sekolah lain. Baik, baik. Berarti cukup ramai juga ya SMA 14 Kabupaten Tangerang. Berarti kalau misalnya bisa ditotal-total nih dari tiga angkatan. Berarti kan itu kurang lebih hampir 800 sampai 900 gitu kan? Iya kak. 900 siswi. Nah, itu kalau misalnya kita lagi nggak pandemi nih misalnya. Nah, itu tuh untuk ketika masuk kira-kira masuknya itu jam berapa sih, Kak? Kalau masuk kita yang pas pandemi itu dari jam setengah 7, terus pulang jam 10 kak. Oh, ini selama pandemi nih. Berarti selama pandemi juga sudah mulai Iya. PPKM ya? Ya kak. Jadi dibagi dua dua ini kak. Dua, Dua set. dua sesi. Oh, baik. Kalau misalnya kita menarik juga nih masalah sistem pembelajaran. Itu dua sesi itu per hari kah? Atau kayak misalnya ada yang pagi, ada yang siang gitu? Pagi dan siang kak. Ada yang pagi, ada yang siang gimana? Maaf Kak, diulang boleh? Iya, ada yang pagi, ada yang siang. Jadi sesi pertama itu masuk pagi dari jam 6.30 sampai jam 10. Sesi duanya itu dari jam 10 sampai jam Oh, 12 baik. kak. Nah, tapi ini kira-kira nih, untuk para warga sekolah itu antusias gak sih untuk mengikuti KBM di tengah pandemi seperti ini? Atau mungkin kan ada yang kayak, mau enakan online dan lain-lain. Tapi apakah SMA 14 Kabupaten Tangerang ini emang pada excited kah untuk kayak sekolahnya nih maunya PTM gitu? Gimana tuh Kak kira-kira? Ada beberapa orang yang excited sih kak. Excited, Ada oke. yang mau PTM, ada yang mau pembelajaran jarak jauh. Berarti emang agak bervariasi juga ya. Mungkin emang karena semenjak pandemi itu jadi kayak agak males gitu ya, agak mager gitu ya untuk PTM gitu. Ya, Nah, tapi tergantung dari orangnya kakak sendiri sendiri, gitu masing-masing. oh iya benar. Nah, kalau kakak pribadi nih, mungkin dari kakak pribadi, gimana tuh? Kira-kira lebih mendingan PTM kah? Atau mungkin lebih mendingan PJJ aja gitu? Karena kalau dari saya sendiri lebih baik PTM kak, soalnya lebih lebih kenal dengan teman gitu, lebih apa namanya mengerti apa yang guru sampaikan gitu. Oh iya sih, benar. Berarti lebih, ibaratnya lebih mantepan kalau misalnya kita PTM lah ya, dibandingkan kita harus Ya, PJJ gitu. Nah, ya kalau eh PJJ kalau menurut ya, ya kalau PJJ maaf ya kak, kalau PJJ menurut saya itu emang benar-benar membosankan kak. Soalnya emang dari situ tuh kita hanya menonton dan menonton. oh iya benar. Ya, Iya benar-benar.
Tapi itu ada juga yang bilang antusias Kak, karena ketika belajar semuanya semangat, karena hampir beberapa tahun nggak pernah bersosialisasi. Nah, apa emang kalau di SMA 14 Kabupaten sendiri emang kira-kira tuh semangat siswa-siswi ketika PJJ dan PTM itu beda nggak sih kira-kira? Bisa diulang Kak pertanyaan? Untuk anak SMA, untuk siswa-siswi dari SMA 14 Kabupaten Tangerang, itu tuh kira-kira kalau misalnya PTM dan juga PJJ, itu semangat ataukah beda? Udah jelas belum? Suaranya agak Oh baik, bisa nanti aku ulang lagi ya, izin diulang lagi ya. ya. Untuk SMA 14 Kabupaten Tangerang, bisa kita lihat itu kalau misalnya PJJ dan PTM itu semangatnya sama atau beda? Beda Kak. Kalau misalkan PTM itu kita kan lebih semangat nih untuk Hmm. belajarnya. Nah, kalau misalkan PJJ itu kan kadang anak yang emang benar-benar buka HP doang buat absen, terus udah tidur lagi gitu kan. Kalau misalkan PTM kan ketahuan sendiri gitu. Oh iya. Kita semangatnya emang benar-benar. Iya. Iya sih benar. Kalau misalnya emang lagi PTM tuh kadang-kadang bikin kita jadi yang tadinya nggak semangat jadi semangat ya. Apalagi kalau misalnya mungkin beberapa siswa yang emang seneng banget berkumpul sama teman-temannya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah pergaulan nih Kak, pergaulan di SMA 14 Kabupaten Tangerang itu seperti apa sih Kak? Kalau dari segi pergaulan tuh emang benar-benar asik sih Kak pergaulannya. Oh, Dia lebih lebih ke arah yang positif sih daripada hmm. ke yang negatifnya. Wah, alhamdulillah ya, lebih ke positif daripada negatifnya gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Kira-kira kalau misalnya peraturan-peraturan di SMA 14 Kabupaten Tangerang itu kayak gimana sih Kak? Adakah peraturan yang mungkin, karena kan ada sekolah yang peraturan harus sepatu full black atau gimana gitu. Kira-kira di peraturan itu tuh ada ciri khas kah dan juga kira-kira efektif gak sih kalau misalnya diterapkan gitu? Kalau dari peraturan SMA 14 ini, yang pertama itu rambut emang harus berstandar sekolah, berstandar iya Kak. Terus dari baju harus rapi dimasukin. Terus rambut tidak boleh diwarna Kak. Bagi anak perempuan yang emang non muslim itu rambut wajib diikat. Oh, tadi yang peraturan tentang bahwa laki-laki nih rambutnya harus standar gitu. Baik, boleh diulang ya pertanyaannya. Jadi tadi kan Kak, tadi nyebutin ya bahwa ada peraturan yang tentang rambut laki-laki itu harus standar gitu. Nah, standarnya itu berapa sih Kak? Kayak mungkin 321 kah atau gimana gitu atau potongan apa gitu. Bisa diulang Kak, tadi ada ini Kak, ada Oh, ya. kendala. Boleh, boleh, boleh. Jadi kan tadi kan Kakak nyebutin bahwa ada kayak ini ya, ada kayak potongan Rambut standar yang ya. laki-laki ya. Nah, itu tuh potongan standarnya itu seperti apa sih? Apakah 321 atau mungkin kayak potongan apa gitu, ada ciri khasnya atau ketentuannya seperti apa gitu untuk rambut? Kalau rambut tuh tidak boleh melewati apa namanya Kak, alis gitu Kak. Oh, alis. Dan disisir rapi. Hmm, baik-baik. Itu untuk yang laki-laki kan ya. Dan kalau misalnya untuk yang Ya. perempuan nih, tadi katanya kalau non muslim harus diikat gitu ya. Nah, kira-kira nih, Diikat rapi ya. iya diikat rapi. Nah, kalau misalnya masalah peraturan rambut nih, kira-kira kalau misalnya ada konsekuensinya nggak sih Kak? Bagi misalnya ada yang nggak nurutin peraturan di SMA 14 itu tentang rambut. Itu langsung dipotong di tempatnya Kak. Jadi kalau Oh, emang benar-benar murid yang melanggar itu langsung dipotong Kak. langsung dipotong ya. Berarti kalau misalnya
sekiranya dia nggak nurut itu bisa langsung dipotong di tempat ya rambutnya ya. Wah, berarti Iya Kak. ini bisa dibilang cukup menarik bagi orang-orang yang emang patuh, tapi bisa jadi ancaman juga nih buat teman-teman yang mungkin kurang suka kalau rambutnya pendek gitu ya. Cuma balik lagi Iya peraturan Kak. memang dibuat untuk mungkin menjadi agar sekolah itu bisa menjadi lebih baik lagi ya. Nah, saya mau nanya lagi nih Kak, aku mau nanya lagi untuk kira-kira gambaran suasana PPDB di SMA 14 Kabupaten Tangerang itu waktu tahun 2021 itu kayak gimana sih Kak? Kalau gambaran PPDB tahun 2021 itu emang benar-benar kita tuh nggak tatap muka sama gurunya langsung Kak. Jadi Hmm, emang benar-benar melewati apa namanya link online, terus pengumpulan berkasnya itu melalui satpam Kak. Jadi kita oh, tuh nitip dulu di satpam, nanti satpam yang ngasih ke tata usaha. oh. Berarti emang benar-benar kayak terstruktur ya selama pandemi ini ya. Iya Kak. Kalau misalnya untuk kan kita bisa tahu nih Kak, ada beberapa jalur untuk PPDB ya Kak. Karena aku pribadi bersekolah Iya. di sekolah yang membuka 4 jalur untuk PPDB. Nah, kalau misalnya di SMA 14 Kabupaten Tangerang ini ada berapa jalur sih? Dan kira-kira bisa di kayak apakah semuanya rata untuk kuotanya atau mungkin di, kayak misalnya yang zonasi lebih besar kuotanya atau gimana tuh Kak? Kalau di kita tuh ada 4 Kak, ada 4 zonasi lebih besar sih Kak. Yang pertama itu ada zonasi, Hmm? afirmasi, prestasi, sama perpindahan orang tua. Oke. Untuk kuotanya itu sama semua atau adakah yang kuotanya lebih besar, adakah yang kuota yang lebih kecil gitu? 50% lebih ke zonasi sih Kak, lebih tinggi zonasi. Oh, baik. Berarti Sisanya lebih ke 50. prestasi. Oh, baik, baik, baik. Berarti 50% ke zonasi, sisanya itu dibagi jadi 3 jalur ya, Kak? Iya Kak. Oke, baik. Nah, berarti buat teman-teman semua nih nanti yang kira-kira minat buat di SMA 14 Kabupaten Tangerang, mungkin bisa disiapin dari sekarang kali ya. Nah, kalau misalnya untuk, kan tadi kita lihat nih, Kak, ada jalur prestasi ya, Kak. Iya Nah, Kak. ini SMA 14 Kabupaten Tangerang itu hanya menerima prestasi akademik atau bisa juga menerima prestasi non-akademik? Bisa juga Kak prestasi non akademik. Jadi non akademik tuh dari segi emang benar-benar dia tuh berlomba di tingkat kabupaten, Hmm, provinsi yang sekiranya emang benar-benar yang di atasnya Kak. oh, berarti bisa disimpulkan bahwa emang mereka tuh bisa SMA 14 ini bisa menerima jalur non akademik tapi minimalnya kabupaten ya Kak. Oke. Nah, kira-kira nih Kak, ada pertanyaan lagi nih ya. Kira-kira kalau misalnya dari SMA 14 Kabupaten Tangerang ini mereka menjalankan tips and trick gak sih biar buat siswa-siswinya bisa menghadapi PTN gitu. Kayak biar mereka bisa memaksimalkan nilai-nilai. Karena kan emang perlu kita tahu bahwa PTN itu memerlukan nilai-nilai kayak dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, sampai semester 5 gitu kan. Jadi kira-kira tuh Semester 5 ya. ada tips and trick nggak sih buat SMA 14 Kabupaten Tangerang untuk menghadapi hal seperti itu? Atau mungkin ada kayak, wah ini KKM-nya di minimalnya dibesarin atau gimana gitu Kak? Jadi di kita tuh emang intinya tuh nilai rapot tuh nggak boleh turun, terus harus apa namanya emang benar-benar harus stabil sih Kak nilainya. Berarti emang dari Sama minimal kalau tidak naik, mempertahankan ya Kak? iya Kak. Nah, kalau misalnya, kan misalnya nih seandainya di semester 2 nilainya itu para siswa-siswi itu ada yang turun gitu misalnya. Nah, kira-kira SMA 14 bisa kebaikan nggak sih untuk siswa-siswi yang ingin menaikkan nilainya jadi lebih baik lagi? Bisa juga sih Kak, itu lebih ke konsul ke guru BK Kak. Oh, berarti Ya. kalau di sana melalui guru BK ya, bukan langsung ke guru bidangnya. Jadi kita tuh emang ke guru awal ke guru BK dulu konsul, Hmm. habis ke guru BK baru ke guru bidangnya yang ngajar mata pelajaran tersebut Kak.
Oh, baik. Berarti biar terstruktur ya, gitu. Nah, kira-kira nih untuk masalah persiapan nilai gitu ya. Mungkin kan bisa dilihat bahwa kita sekolah-sekolah itu punya KKM ya. Punya KKM kayak misalnya standarisasi nilai terendah siswa-siswi gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya di SMA 14 Kabupaten Tangerang ini KKM-nya itu menetap ataukah setiap naik kelas itu bakal ditingkatin gitu, ditingkatin nilai KKM-nya? Jadi KKM di kita itu emang benar-benar Kak dari kelas 10, 11, 12 itu emang tetap 75 Kak. Oh, 75 ya. Baik, kalau misalnya nih seandainya nilainya 75, itu pas di 75. Nah, kira-kira kalau di SMA 14 Kabupaten Tangerang itu bakalan di push untuk ayo naikin lagi bisa yuk atau emang kalau 75 itu udah cukup aman? Kalau bisa mah dinaikin lagi sih Kak, lebih Hmm, ditingkatin lagi. ditingkatin lagi ya. Cuma mungkin emang Iya, eh, nilai KKM-nya di 75 ya. iya Kak. Oke, baik. Nah, kita lebih ke arah ini mungkin ya, siswa-siswi gitu ya. Kira-kira kalau misalnya di SMA 14 Kabupaten Tangerang itu, eh, ada nggak sih kira-kira siswa-siswi yang emang suka melanggar peraturan gitu? Atau mungkin emang lebih ke karena konsekuensinya cukup susah, jadi agak pada takut gitu untuk melanggar aturan? Atau gimana tuh, Kak? Kalau melanggar aturan paling cuman beberapa doang, nggak banyak yang emang benar-benar telat masuk ke apa namanya sekolah. Itu Hmm, juga karena beberapa hal. baik. Nah, kalau misalnya tadi kan katanya telat sekolah ya. Emang kalau misalnya di luar pandemi nih, misalnya kita membahas di luar pandemi, itu kira-kira SMA 14 Kabupaten Tangerang itu jadwal masuk normalnya itu jam berapa sih gitu? Jadwal masuk normalnya itu Kak jam 7 Kak. Oh, jam 7. Itu untuk pulangnya jam? Ya. Jam eh, jam setengah 4 Kak, Baik. Berarti jam sudah tiga tiga menerap puluh. Oh, baik. Berarti sudah menerapkan full day ya untuk di SMA 14 Kabupaten Tangerang. Jadi kalau kalau sekarang itu belum menerapkan full day Kak. Jadi kita tuh emang habis lebaran baru emang dari apa namanya segimana surat edaran yang masuk ke kita itu emang benar-benar pasti keadanya PTM 100%. Oh, benar. Baik, baik, baik. Nah, kira-kira nih kalau misalnya kan kita mungkin di SMA 14 Kabupaten Tangerang itu sempat eh, kayak menjalankan PTM gitu kan ya. Nah, selama pandemi ini pernah nggak sih menjalankan PTM yang udah 100% gitu kayak mungkin mencoba atau mungkin emang selama pandemi itu masih 50% dulu? Kita tuh udah 2 minggu kan menjalankan PTM 100%. Nah itu dimulai dari pukul 8 sampai pukul 12. Baik. Wah, berarti emang cukup apa ya ibaratnya bisa dibilang sesuai mematuhi peraturan pemerintah juga ya SMA 14 Kabupaten Tangerang gitu. Nah, kalau misalnya Ya. masalah kita balik lagi ya ke tips and trick gitu. Kira-kira nih kalau misalnya alumni nih, alumni sosialisasi. Tadi kan katanya alumni suka sosialisasi ya ke siswa-siswi. Itu sosialisasinya kira-kira lewat apa sih Kak gitu? Ataukah mungkin melewati sosial media ataukah mungkin datang ke sekolahnya untuk sosialisasi atau seperti gimana? Kalau kemarin-kemarin sih Kak lewat webinar gitu Kak. Jadi kita semua masuk ke Google Meet gitu biar tahu nih apa yang emang benar-benar alumni mau sampaikan kepada kita. Hmm, berarti emang menggunakan online ya, karena mungkin efek pandemi juga kali ya, Kak. Iya Kak. Nah, kalau misalnya untuk kan kita sosialisasinya ini dengan online ya, itu kira-kira antusias gak sih para warga sekolah? Kalau warga sekolah sih antusias Kak. Soalnya emang benar-benar mereka tuh ingin mencari tahu nih gimana sih apa namanya cara agar emang benar-benar kita tuh semangat masuk ke PTN negeri gitu Kak. Benar-benar. Iya sih, benar. Mungkin emang karena SMA 14 Kabupaten Tangerang juga memiliki siswa-siswi yang emang
cukup antusias ya buat masuk PTN gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk masalah kantin nih di sekolah eh, SMA 14 Kabupaten Tangerang ini, kantin ini selama PTM udah dibuka atau belum ya? Mungkin kan ada teman-teman yang emang dia tuh agak males ya bawa bekal dari rumah gitu. Atau emang di sekolah sana diwajibkan untuk membawa bekal? Kalau dari sekolah kita tidak, maksudnya tidak diwajibkan untuk membawa bekal ya Kak. Kalau tapi emang benar-benar harus membawa tempatnya gitu Kak dari rumah. Berarti bisa dibilang menerapkan eh, itu juga ya mungkin karena ya bentar maaf deh. Kalau misalnya membawa tempat sendiri itu emang cuma pas lagi pandemi aja atau emang sebelum-sebelumnya juga seperti itu? Dari tahun ke tahun sih Kak, kayak gitu Kak. Oh, berarti emang ya mungkin mengurangi sampah-sampah juga kali ya. Wah, Iya berarti Kak. emang keren juga nih buat SMA 14 Kabupaten Tangerang karena udah menerapkan mengurangi plastik, meminimalisir plastik atau sampah, penggunaan sampah gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman nih buat sekali lagi buat teman-teman yang memiliki adik atau mungkin emang teman-teman yang masih SMP nonton live ini karena emang tertarik sama SMA 14 Kabupaten Tangerang, mungkin bisa kali ya untuk mencari tahu. Mungkin kalau misalnya mau cari tahu gitu bisa biasanya kemana sih Kak? Kalau misalnya mau cari tahu tentang SMA 14 Kabupaten Tangerang, Kalau mau mencari tahu tentang SMA 14, maaf ya. Kalau mau mencari tahu mengenai SMA 14, bisa ke websitenya dan bisa ke datang langsung ke sekolahannya Kak. baik. Nah, kalau misalnya untuk datang ke sekolahnya tuh, itu kira-kira emang boleh masuk kah, boleh mencari tahu kah, atau mungkin sedikit dibatasi untuk orang umum? Jadi kita tuh segimana diizinkan oleh pihak satpamnya Kak. Jadi pihak satpam nanti izin dulu. Oh, oke oke. Berarti emang benar-benar bisa dibilang terstruktur juga ya, supaya mungkin lebih aman ya SMA 14 Kabupaten Tangerang. Oke. Nah, kita udah cukup banyak tahu nih mungkin tentang SMA 14 Kabupaten Tangerang. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan nggak sih dari kakak ini untuk beberapa teman-teman nih gitu? Buat teman-teman yang emang benar-benar mau masuk ke SMA 14, nah di sini tuh emang benar-benar fasilitasnya itu terjamin Kak, dari mulai apa lapangan olahraga, terus musola putra dan putri, ada ruang lab, terus akreditasinya juga kita terakreditasi A Kak. Wah, Jadi yang alumni-alumninya juga banyak yang emang benar-benar masuk ke perguruan tinggi negeri nih. Yang kemarin banyak tuh ke Untirta, terus ada yang ke UGM, UNJ, terus sama UNES, UPI. wah berarti emang bisa dibilang karena emang akreditasinya A dan itu juga sudah terjamin ya Kak, karena emang kualitasnya bagus gitu. Mungkin teman-teman tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang juga ya tentang masalah pendidikannya, tentang masalah program kerjanya, tentang masalah akreditasi, tentang fasilitas dan lain-lain, lingkungan segala macam. Nah, kira-kira nih kalau misalnya bagi teman-teman sekali lagi kalau misalnya SMA 14 Kabupaten Tangerang, mungkin tadi bisa ke websitenya dan juga mungkin bisa DM ada IG-nya kali ya Kak, mungkin bisa tanya-tanya di situ. Iya Kak. Iya baik. Nah, tapi emang nggak kerasa nih Kak, obrolan kita udah hampir habis nih kira-kira. Nah, kira-kira kalau misalnya dari kakak pribadi ada yang mau disampaikan lagi atau udah cukup ya? Kalau dari saya cukup sih Kak. Yang tadi yang udah saya sampaikan. Baik. Berarti tadi apa yang disampaikan tentang fasilitas dan lain-lain mungkin bisa jadi pertimbangan ya buat teman-teman yang mungkin Ya, minat nih buat ke SMA 14 Kabupaten Tangerang. Baik, emang udah nggak kerasa Kak, obrolan kita udah di ujung kali ya ibaratnya. Mungkin uh,
terima kasih banyak buat kakak yang udah mau partisipasi nih. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah gabung di live kali ini. Semoga live kali ini mendapatkan manfaat dan juga bisa mengedukasi teman-teman atau adik-adik yang pengen masuk ke SMA 14 Kabupaten Tangerang. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak ya kak. Ya Kak, terima kasih juga nih Kak. Baik. Iya, baik. Ya. Mungkin kalau Oh iya, misalnya sama udah satu lagi Kak, saya mau nyampein. boleh, boleh. Kalau semisal emang benar-benar di zonasi daftar nih, kalau misalkan daftar ke SMA 14 Kabupaten Tangerang ini, jangan mikir dulu, oh zonasi kita jauh, zonasi kita nggak terjangkau nih, gitu kan? Kan masih ada banyak nih prestasi, jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Nah, itu ke prestasi nih, jangan minder ke prestasi. Oh kita, contoh nih, kita emang benar-benar bisa nih buat daftar melalui prestasi. Nah itu juga bisa maksudnya mendaftarkan dengan jalur prestasi. Nah kebanyakan orang tuh berpikir emang benar-benar ya tuh daftar, oh kita nih zonasi nih jauh gitu kan. Oh iya. Nah itu juga ya. Iya benar, baik. Berarti bisa mungkin bisa lebih kayak dicari aja kali ya, mungkin bisa masuk lewat mana gitu. Jadi kayak masuk SMA 14 ini bukan cuma lewat satu jalur doang gitu ya, Kak. Iya Kak. Oh, baik. Sekali lagi terima kasih banyak nih Kak udah mau direpotin untuk berbincang-bincang cukup panjang ya gitu. Semoga sekali lagi apa yang udah disampaikan sama kakaknya nih bisa mengedukasi untuk teman-teman atau adik-adik yang mau masuk SMA 14 Kabupaten Tangerang. Jadi bagi Asters, mungkin stay tune terus nanti bakal ada live selanjutnya dengan sekolah lain. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk semua dan terima kasih udah nonton. Bye-bye. Bye bye. Mungkin boleh. Terima kasih ya. Iya, terima kasih kembali ya Kak. Ya. Ya. Langsung keluar aja nih Kak saya. Iya, boleh. Ya, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih? Jadi bagi Asters yang sekiranya emang minat nih buat di SMA 14 Kabupaten Tangerang sesuai sama yang tadi udah disosialisasiin, udah diobrolin, itu bisa langsung aja untuk cek websitenya dan lain-lain. Mungkin bisa ajak adik-adik atau teman-teman yang mungkin emang sekolahnya deket dari situ ya. Gitu. Nah, untuk masih ada misalnya kalian semua nih penasaran nih sama sekolah-sekolah lain yang bakalan ada di selanjutnya. Itu harus stay tune terus ya. Jadi nanti bakalan diposting kira-kira sekolah mana sih yang bakalan live bareng sama kita dan bakalan mensosialisasikan tentang bagaimana caranya PPDB atau mungkin fasilitas dan lain-lain untuk mensosialisasikan sekolahnya supaya mungkin bisa menarik warga-warga untuk bisa sekolah di sekolah tersebut. Terima kasih banyak bagi yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.